Salam saya ucapkan kepada seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di mana saja kita berada. Saya yakin percaya hari ini kita sehat walaupun kita tidak sehat. Mungkin ada di antara Anda yang sedang sakit dengan berbagai sakit yang saya tidak tahu. Namun yang pasti dan yang saya percaya bahwa Tuhan sedang melawat Anda. Tuhan sedang memberikan Anda kekuatan baru dan Tuhan akan sembuhkan setiap penyakit di dalam tubuh kita. Nah, saya juga percaya bahwa kita sedang bersama dengan rekan-rekan di rumah, juga Anda yang sedang sendiri menonton atau bersama-sama dalam ibadah ini. Saya ucapkan salam kepada kita semua. Hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar satu tema firman Tuhan yang akan saya kongsikan kepada kita, yaitu jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Bagaimana kita boleh menjalani kehidupan kita hari-hari ini dengan ucapan syukur. Dan saudara jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini di dalam masa-masa krisis atau dalam keadaan banyak situasi sulit yang sedang kita hadapi, itu memerlukan atau menguji sikap kita, menguji kekuatan mental kita, menguji kekuatan iman kita, dan menguji kita bagaimana supaya kita adakah kita bersyukur atau sebaliknya dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Tidak dinafikan, hari ini kita sedang berhadapan dengan banyak kesulitan, banyak permasalahan dengan berbagai keadaan yang kita tidak boleh perkatakan. Namun masing-masing kita ini sebagai manusia menghadapi berbagai keadaan yang serba sulit. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, untuk mengevaluasi kembali atau mengingat kembali, atau saya mengajak kita supaya kita senantiasa menaikkan syukur, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan dalam kehidupan kita, karena itulah yang seharusnya berlaku di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Saya tahu kita sedang berhadapan dengan banyak keadaan, namun saya yakin setelah kita belajar dari firman Tuhan ini, beberapa perkara yang akan kita pelajari, saya yakin, percaya, saya berdoa supaya itu akan melegakan iman kita, akan membuatkan kita semakin yakin, semakin mendekat kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Kalau dalam terjemahan bahasa Melayu atau BM, kata-kata yang awal di sini yaitu mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Rupanya di dalam kehidupan kita, Tuhan bukan hanya menghendaki kita supaya kita melakukan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi pelayanan kita di hadapan Tuhan. Seperti minggu yang lepas kita sudah belajar apa tanggung jawab kita di masa-masa krisis ini. Tetapi Tuhan juga menghendaki agar kita senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ada kata-kata di situ yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, atau dalam terjemahan yang lain dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan ini berbicara tentang situasi-situasi yang kita tidak pernah duga, tetapi berlaku.
Tapi justru dalam keadaan itulah kita senantiasa bersyukur. Kita berterima kasih dengan Tuhan. Karena apa? Saya percaya dengan semua yang kita hadapi itu akan membuatkan iman kita semakin kuat, semakin teguh. Ya, kalau kita lihat di dalam Yakobus, di sana dia katakan bahwa ujian itu bukan datangnya dari Allah, karena Allah tidak menguji siapa-siapa. Tetapi yang pastinya setiap ujian itu ada maksud di sebalik semua itu dan akan memberikan iman kita semakin teguh, semakin kuat. Ya, jadi dalam hal ini yang saya mau katakan, yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, ini mungkin bercakap tentang ekonomi kita sedang kekurangan, kita sedang bermasalah di dalam studi kita sedang bermasalah tentang hubungan keluarga kita, hubungan dengan orang lain, hubungan di antara sahabat dengan yang lain. Namun saya percaya bahwa kita tetap mengucap syukur. Bahkan kalau kita lihat krisis yang sedang kita hadapi pada hari ini, khususnya mereka yang sedang bekerja, sejak PKP dilaksanakan dengan pandemik yang melanda di seluruh dunia, kita dikabarkan bahwa banyak di antara mereka yang sebelum ini mereka bekerja dengan gaji yang lumayan dan juga pekerjaan yang bagus, tetapi setelah pandemik, setelah PKP berlangsung di tempat kita, di negara kita khususnya, banyak di antara mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan arah tuju, mereka kehilangan masa depan dan sebagainya. Mereka kehilangan cita-cita, mereka kehilangan impian mereka. Dan bayangkan saudara, kalau pandemik atau PKP atau PKP ini, COVID-19 ini tidak akan berakhir. Saya boleh bayangkan bahwa masalah dan masalah akan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Dia tidak akan berkurang, malahan dia akan semakin bertambah, semakin menekan hidup kita. Semakin kita merasa bahwa seolah-olah adakah waktu ini adalah akhir zaman, atau waktunya sudah hampir kedatangan anak manusia, Yesus Kristus. Kita banyak andaian, kita banyak pemikiran dalam hal-hal seperti itu. Namun hanya satu perkara yang saya percaya, bahwa untuk semua keadaan ini hanya mematangkan iman kita. Justru apa yang harus kita lakukan dalam semua ini adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Dan jangan pernah persalahkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan persalahkan siapa-siapa, jangan persalahkan pemimpin kita di peringkat kerajaan di negara kita atau sebagainya. Tapi kita dalam hal itu kita perlu berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, saudara, apa yang berlaku ketika kita ada doa dan ucapan syukur kepada Tuhan ketika kita berhadapan dengan apapun masalah? Pastinya ada sebuah jawaban. Ada sebuah jawaban yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita, yang tanpa kita sadari tetapi Tuhan sedang lakukan. Tuhan sedang kerjakan itu dalam hidup kita. Ya. Itu yang sedang Tuhan persiapkan dan Tuhan sedang lakukan di dalam hidup kita. Tetapi saudara harus ingat bahwa doa kita, ucapan syukur kita terjawab. Dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita itu semua berbalik kepada hubungan kita dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah jawaban Tuhan atas doa dan ucapan syukur kita yang pertama adalah Dia yang mengatur segalanya
bagi kita. Dia yang mengatur segalanya bagi kita. Dalam Yesaya pasal 60 ayat 17 dikatakan, sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai, sejahtera, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu, kata Tuhan. Ada dikatakan di sini, aku akan memberikan damai, sejahtera, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu, kata firman Tuhan. Jadi ini sebuah jawaban Tuhan yang Tuhan sedang persiapkan. Bahkan ini akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita kalau kita senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Nah, kalau kita mau supaya Tuhan mengatur damai, sejahtera, dan keadilan melindungi hidup kita, dan Dia akan mengatur hidup kita. Kalau semua ini kita inginkan supaya Tuhan kerjakan dalam hidup kita, satu hal yang harus kita lakukan, yaitu mengucap syukur. Inilah kunci yang harus kita perhatikan. Aku akan memberikan damai sejahtera, kata Tuhan. Maksudnya ini adalah sebuah janji yang tidak diberikan atau tidak dapat diberikan oleh manusia. Tetapi ini berkekalan. Ini yang Tuhan mau berikan kepada kita, Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dia memberitahu bahwa Dia adalah Allah kita yang berdaulat di atas segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau kita mau supaya Tuhan atur setiap hidup kita, setiap apa yang kita mau, apa yang kita mau kehendaki, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan untuk ke depan. Tidak dinafikan kita hari ini, apatah lagi kita ini sebagai generasi muda, kita masih jauh dalam perjalanan, kita masih banyak perkara yang kita inginkan, yang kita mau supaya tercapai. Namun, satu hal yang harus kita lakukan, kalau kita mau supaya Tuhan atur hidup kita baik-baik, jalanilah hidup kita dengan penucapan syukur setiap hari. Jangan merungut, jangan persalahkan siapa-siapa, tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saat kita kekurangan dengan ekonomi, dengan keuangan, datanglah kepada Tuhan mengucap syukur. Datang kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur diri kita sendiri. Ya, kita undang Tuhan supaya Tuhan atur hidup kita, Dia akan urus hidup kita, karena damai, sejahtera, dan keadilan melindungi kita sepanjang hari. Nah, ini yang pertama. Nah, hal yang kedua, jawaban Tuhan atas doa dan ucapan syukur kita ketika kita naikkan kepada Tuhan, yang kedua adalah Dia akan menyertai kita. Pada saat kita bersyukur secara tidak langsung, tanpa kita sadari bahwa melalui ucapan syukur itu, karena Tuhan tahu, Tuhan melihat hati kita. Saat kita bersyukur berarti kita sedang mendekat kepada Tuhan. Kita sedang mentaati setiap pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya secara tidak langsung, tanpa kita sadari bahwa Dia sebenarnya menyertai kehidupan kita. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumahnya, di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kita tahu latar belakang pribadi Yusuf, dan mungkin saya pernah sampaikan sebelum ini, dan saya yakin percaya bahwa kehidupan Yusuf di sini adalah kehidupan yang betul-betul benar-benar diberkati oleh Tuhan. Hanya sebab karena dia selalu taat, selalu berjalan di dalam kasih Tuhan, selalu mengucap syukur dan mengutamakan Tuhan di dalam
hidup dia. Dia taat, dia setia kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan, saudara. Pada saat kita berdoa, saat kita mengucap syukur, maka apa yang terjadi adalah dia akan menyertai kita seperti Yusuf. Di mana saja Yusuf pergi, meskipun dia dibuang oleh saudaranya, dimasukkan dalam penjara, apalagi, dan pelbagai keadaan, dia juga dimasukkan dalam sumur, dia dijual dan sebagainya. Tetapi yang menggembirakan di situ adalah Tuhan Allah tetap menyertai kehidupan dia. Sehingga setiap pekerjaan yang dilakukannya, setiap tugas pelayanan yang dilakukannya, semuanya berhasil. Kata firman Tuhan di sini. Nah, bayangkan bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan, kasih Tuhan menyertai kehidupan kita seperti Yusuf. Jadi saya mengajak jemaat, saya mengajak anak-anak Tuhan supaya kita senantiasa mengucap syukur dan senantiasa memandang Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika kita berperilaku seperti itu, tanpa kita sadari, dia akan menyertai kehidupan kita setiap hari. Hal yang ketiga, yang terakhir adalah dia akan mencukupkan keperluan kita. Nah, apa yang berlaku ketika kita berdoa dan mengucap syukur setiap hari, apapun yang kita hadapi, yang terjadinya adalah dia akan mencukupkan keperluan hidup kita. Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ada kata-kata di situ yang dikatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Saat kita mengucap syukur, saat kita berdoa dan mengucap syukur, saat kita memohon kepada Tuhan sesuatu, jangan terlebih dahulu mengharapkan balasan. Kita melakukan suatu pertolongan kepada orang lain, ini yang harus kita pikirkan. Jangan kita mengharapkan bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang kita tolong, apa yang kita bantu kepada orang lain, jangan mengharapkan sebuah balasan. Tetapi di sebalik dari semua itu, pada saat kita dengan tulus hati, dengan ikhlas, jujur di hadapan Tuhan, kepada manusia, kepada sesama, maka tanpa kita sadari, cepat atau lambatnya, semuanya itu akan kembali dalam hidup kita. Ya, jadi dalam hal inilah kita harus terlebih dahulu berdoa dan mengucap syukur, karena dalam hal-hal seperti itulah Tuhan sedang menyediakan sesuatu bagi kita. Dia akan mencukupkan keperluan kita. Jadi jangan bimbang, jangan takut dengan masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Jemaat Anda yang akan balik ke OPSI pada bulan 10 dan akan bergulut dengan masalah studi, dengan pelajaran, Anda akan bergumul dengan pelbagai keadaan, kesulitan. Bahkan sebelum ini banyak di antara kita, saya sempat mendengar keluhan banyak rekan-rekan kita bahwa sulit sebenarnya kita online, kelas online. Bukan Anda saja yang mengalami, tapi semua kita. Pada mula-mulanya kita sedang melaksanakan ibadah online, kita banyak mengalami kesulitan. Namun saya percaya bahwa, saya yakin Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Tuhan mau mengajar kita supaya kita mempergunakan hikmat kebijaksanaan dengan baik. Dan saya yakin percaya saat Anda bergumul dengan masalah studi Anda,
ke depan ini, saya yakin percaya, waktu Anda berdoa dan mengucap syukur, Tuhan akan menyediakan dan mencukupkan keperluan kita, terutamanya bagaimana kita boleh menyelesaikan, bagaimana kita boleh mengatasi setiap masalah pergumulan yang sedang kita hadapi. Mungkin Anda yang kembali di opsi di Tanjung Malim dengan masalah kekurangan tertentu. Kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini, belajarlah untuk mengucap syukur. Dan yakin percaya bahwa Tuhan akan sediakan dan mencukupkan apa yang kita perlu. Ya. Jadi tentang masa depan kita dan sebagainya, jangan kita pernah risau, karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang atur setiap kehidupan kita. Ya, percayalah bahwa dengan cara hidup yang selalu menjalani hidup ini dengan ucapan syukur, maka hidup kita akan lebih berbahagia daripada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Akhir sekali, marilah kita belajar dalam hidup ini untuk selalu mengucap syukur dengan tidak kira apapun keadaan yang akan kita lalui. Karena mengucapkan syukur, kasih Tuhan semakin menyertai kehidupan kita. Ya, jadi 3 hal yang sudah kita pelajari dari tema kita pada hari ini. Dengan ucapan syukur, jawaban Tuhan atas doa dan ucapan syukur kita adalah Dia akan mengatur segalanya bagi kita. Dan kedua, Dia akan menyertai kita dan Dia akan mencukupkan keperluan hidup kita sepanjang hari. Jadi saya yakin percaya dengan pergumulan kita saat ini, datanglah kepada Tuhan sebagai jawaban di dalam hidup kita. Jangan terlalu bergumul dengan apapun yang sedang kita hadapi, tapi datanglah kepada Yesus yang adalah jawaban dalam hidup kita. Dan selalulah mengucap syukur, seringkali dan senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di atas firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami pada hari ini. Kalau ada perkara dan bagian-bagian tertentu yang sukar, sulit untuk kami mengerti dan pahami ya Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus membimbing kami, berikan kami pengertian, dan Engkau tegakkan itu dalam hidup kami, dalam diri kami, sehingga kami menjadi orang yang dewasa di dalam iman, semakin matang, semakin mengandalkan Tuhan di dalam iman kami. Saya berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di mana saja mereka berada, mereka yang mendengar firman Tuhan hari ini, mereka yang tidak sempat mendengar, mereka yang banyak pergumulan dan permasalahan pada saat ini Tuhan. Apa di surga saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhanlah yang akan mengatur hidup mereka, menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Bahkan Engkau mencukupkan semua keperluan-keperluan hidup mereka setiap hari ya Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan kami mau hidup di dalam hidup kami ini dengan penuh ucapan syukur setiap waktu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.